Oke. Nah, baik. Nah, sini kita lihat di sini ada suatu soal ya. Eh, ya, ini soal esai ya. Jadi kita persiapkan esai juga sedikit ya. Nah, biar semangat dulu ya. Eh, ini tentang konsentrasi ya. Ini udah kelas 3, saya rasa udah tahu semua. Ada istilahnya molaritas dan M kecil ya. Ada M namanya apa? Molaritas. Moral, Nah, kalau M kecil, molalitas. Bedanya apa moralitas. kedua nih? Beda yang sedikit rumusnya apa? Yang pembedanya apa? Yang Biasa, besar sama yang kecil, Pak. ya, ya, itu beda ya jelas. Nah, yang bedanya dia ada volume ya, pelarutnya. Volume pelarut, ya, sini pakai liter. Nah, kalau di sini pakai bukan pakai kilogram pelarut. Jadi dia pakai massa. Nah, ya. Nah, makanya orang lebih enak molaritas ya. Kalau molaritas ditimbang lagi ya. Nah, ini juga sama. Kalau molaritas cuma cukup dihitung apa tadi volumenya. Baik, di sini kita tujuannya apa? Di sini soalnya yang ditanya convert sebenarnya. Convert dari apa? Dari molaritas ya, ditanya ke molalitas ya. Nah, cuma convert satuan ya di sini. Eh, nah, biasa molalitasnya kita kaitkan dengan densitas atau apa saja. Ya. Nah, densitas apalagi samanya massa jenis, apalagi tiga bahasa biasanya rapat massa ya. Nah, ini sama nih. Nah, simbolnya apa? Rho ya. Nah, ini ada tiga istilah, densitas, massa jenis, rapat massa. Jadi di soal itu kadang-kadang variasi kata-kata itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini makna dari asam sulfat ya. Nah, di asam sulfat itu untuk aki ya. Jadi aki mobil itu isinya asam sulfat ya. Nah, jadi kalau nggak ada aki maka mobil nggak jalan ya kan. Sehebat Iya, Pak. secanggih mobil kalau nggak ada aki nggak jalan ya. Nah, memoreknya Lamborghini kalau aki yang macet nggak jalan ya. Jadi kimia itu penting juga ya. Nah, sekarang kita lihat di sini molaritas. Nah, M rumusnya apa? Mol per volume ya dalam satuan liter. Kalau M yang kecil mol per kilogram ya. Nah, ini sama pelarut. Nah, ini juga pelarut. Oke, sekarang kita lihat di sini 3,75. Berarti di sini apa? Berarti M-nya apa? 3,75 mol ya per liter. Betul? Betul di sini? Betul, Pak. Ya. Oke. Berarti maknanya apa? Berarti volumenya apa di sini? 15. 1 liter ya. Betul ya? Berarti volume di sini 1 liter, betul? Betul. Nah, oke. Nah, sekarang kalau dia volume 1 liter, berapa di kilonya? Kita lihat aja konversi saja ya. Nah, volume, volume pelarut ya. Nah, sekarang kita cari kilogram volume pelarut. Nah, sekarang kita cari kilogram atau pelarut. Nah, jadi caranya gimana? Nah, kita memanfaatkan massa jenisnya ya. Nah, berarti 1,23 gram per mili ya. Ini kan. Nah, kalau 1 liter berapa mili nak? 1000 mili ya. Nah, coret ya. 1000 Nah, oke, jadi jadinya 1230 gram. ribu gram. Ini apa? Ini larutan apa tadi? Air aki ya. Nah, ini apa Air tadi? Air, aki. oke, ini air aki. Nah, ini larutannya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa yang ditanya? Molaritasnya. Nah, mol. Berarti asam sulfatnya berapa berarti? Berarti mol H2O, 3. H2SO4. Berarti 3,75. Ma. Nah, maka kita cari gram. Gram H2SO4. Jadi gimana caranya, nak? Dari masanya. Eh, Satu koma dua gram tiga apa? Mol kali M. ME. Berapa kira-kira?
molnya 3,75. ya dikali berapa tuh? MR-nya bisa hitung. ARS berapa? S sama dengan 32, U16, A1. Berapa nak jadinya? Siapa yang jauh sifatnya? Ah, Berapa dah? Berapa jadinya? Berapa jadi? Dikali berapa tuh? 98 ya? Betul, 98. Oh, 98, Pak. Ya, 98 ya? Iya, Pak. Oke, jadi berapa gram ya? Berapa gram jadi kita kali? 0,75 kita kali dengan 98. Kira-kira berapa? Berarti nanti ada yang puasa. Berarti 360 tuh 7,5 gram. Paham di sini? Paham, Pak. Paham. Oke. Iya, paham di sini? Oke. Nah, sekarang kita lihat kilogramnya. Nah, berarti masa ini. Nah, ini kan larutan air api. Ya, gimana? Bisa dipahami, Bu? Ya, gimana, Bu? Oke, lanjut ya. Nah, nanti kalau tanya langsung ya, sebentar. Nah, boleh ya. Nah, kita sudah tahu nih, ini volume larutannya. Maka kita cari kilogram pelarut. Pelarut. Maka kita selisihnya aja. 1,230 dikurang 367,5. 5. 5,5 gram. Ya, berapa jadinya, Nak? 800 ya? Sekitar berapa tuh? Minus tuh bukan. Dikurang. Minus berapa tuh, Pak? Minus tuh Pak aslinya. Hah? Kok minus? Minus. Kan lebih besar 367,5 daripada 1230. Hah? Enggak ada. 862,5 gram ya. 9 gram. Oke. Nah, sekarang kita tanya. Kita cari sekarang molalitas ya, ditanya ya. Kita kembali di sini. Oke. Molalitas, maka rumusnya apa tadi? Mol dibagi dengan kilogram pelarut. Betul? Larut. Nah, berarti molnya tadi berapa? Molnya juga sama ya. Mol kan nggak ada beda ya, sama. Berarti 3,75 75. dibagi. Ini kita ubah ke kilo, jadi berapa? Berapa jadi, Nak? 8.000. Ubah ke kilo, berarti bagi 1.000. 1.000. Nah, berarti 0,8625 25. kilo. Jadi berapa nih? Berapa jadinya? Ya, jadinya 4,355. 5, Pak. Oke, sampai sini ada mau bertanya atau ada yang sulit nggak kira-kira yang nangkapnya? Diulangi sekali lagi bisa Pak? Nah, yang mana? Yang kilogram pelarut. Oh, kilogram pelarut. Nah, di sini kan ini kan larutan ya. Nah, ini kan densitas larutan. Larutan. Jadi larutan lagi kan campuran dia ya kan. Nah, ya kan. Nah, kita pelarutnya itu kan ada H2SO4 ya. Nah, jadi kita memanfaatkan densitas nih ya. Nah, karena dia bilang tadi masanya 1 liter, maka kita kalilah dengan 1000 mili ya. Kita convert tadi 1,23 kali 1000. Hasilnya 1230. Nah, kita mencari massa H2SO4-nya ya. Nah, itu rumusnya mol kali MR ya, seperti kemarin ya, dari stoichiometry. Mol kali MR. Nah, MR udah bisa dicari ya?
Ada yang sulit nggak cari MR? Bisa. Hmm, Nah, biasanya di soal dikasih tahu ya, tabel periodik ya. Biasa dikasih tahu. Kalau kimia nggak terlalu nih. Jadi cara menghitungnya bisa ya. Tapi yang sederhana ya, S32U16 ya. Berarti kita hitung ya. Misalnya H-nya tadi berapa? MR-nya misalnya kita hitung. MR misalnya kita hitung di sini ya. H-nya misalnya nih 2 kali 1. 2. Satu. Misalnya S-nya 32 kali 1. Sama dengan 32. Tiga, U-nya 4 kali 64 ya. 4 kali 16. Ya, 4. 64. Nah, jadi kita total jadi semuanya 9 lah. 8. Itu. Nah, itu kita kali ya dengan massa tadi. Nah, dapatnya 3,367,5 gram. Nanti kita kurangkan ya selisihnya, maka 862,5. Nah, maka kita bagilah tadi rumusnya molaritas mol bagi kilogram ya. 3,75 dibagi 0,8625. Maka kita dapatkanlah 4,35. Oke ya. Nah, ini kita rekam juga ya. Mungkin bisa kalian lihat juga nanti ya. Rekam juga. Saya share juga. Oke, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya ke soal kedua ya. Nah, jadi konsep stokiometri ini sangat banyak ya di provinsi ya. Jadi diperkuat ya, dipertajam. Memang dia stokiometri ini bisa dimasukkan ke bab apa aja ya, asam basa, redoks, semuanya cocok dia. Jadi konsep perhitungan itu cocok di semuanya. Baik, kita contoh yang berikutnya. Nah, sini soal yang Kedua. tentang ayat. Soal kedua tentang ayat ya. Nah, kalau kita lihat ayat. Nah, oke. Nah, kalau kita jumpa soal seperti ini ya, yang ada pernyataan seperti ini ya, kita cek dulu pernyataan yang paling banyak atau yang cek yang bahasa Arab ya. Jadi yang bahasa Arab dulu dicek ya, daripada hitung kimia yang terlalu berat ya. Nah, bisa dicek bahasa Arabnya. Siapa tahu udah dapat jawaban ya, karena bisa dieliminasi. Nah, sekarang kita coba ini yang paling banyak muncul 5. Kita cek 5 nih, betul atau salah ya? Ya. Nah, kalau dia ini salah maka jawabannya otomatis A ya kan? Nah, kan gitu. Jadi cek kimianya satu atau yang bahasa Arab ya. Jadi dilihat option pilihannya itu yang kalian lakukan ya. Jadi tidak mesti dikerjain semua ya. Nah, jadi jangan dikerjain semua pernyataannya. Pilih yang poin-poinnya. Nah, kalau yang bisa bahasa Arab dulu. Nah, itu lingkari yang salah-salah dari bahasa Arab. Maka kita minimalisir kemungkinan jawabannya ya. Nah, jadi kemungkinan salahnya diperkecil. Oke, sekarang kita cek nih. Ada molekul CO2 dan SO2. Oke, kita gambarkan. Misalnya, karbon. Kita lihat valensi ya. Valensi. Kalau karbon berapa valensinya, nak? Karbon. Valensi mirip juga dengan golongan ya. Nah, kalau di A itu sama. C golongan berapa? Golongan 4. Maka valensinya 4. S golongan berapa? 6 ya. Maka valensinya 6. 6. Nah, kalau oksigen? Oksigen. 8. 6 ya. Nah, oke ya, tabel periodik ada ya. Nanti golongan. Jadi golongan itu sama dengan valensi. Apa tuh valensi? Elektron terakhir. Nah, sekarang kita gambarkan ikatannya. Apakah ini kita cek sama atau tidak? Nah, kalau sama berarti jawabannya antara B, C, D. Tapi kalau 5 salah udah selesai ya. Nah, jadi langsung jawabannya A. Jadi cek yang ke itu mana yang dominan. Nah, itu cara triknya. Jadi tidak mesti dikirim semuanya. Oke, kita lihat cek CO2 ya. Kita gambarkan Lewisnya ya sedikit. Nah, sekarang kita belajar juga yang struktur kimia. Berarti Lewisnya si C. Coba lihat C. Tangannya ada berapa, nak? Elektronnya ada 2. 2. Aduh.
Nah, jadi dia supaya dalam ikatan Lewis nih yang penting oktet ya. Oktet artinya 8 Elektron. elektron. Oke ya, kita lanjutkan ya. Misalnya oksigen ya. Oksigen valensinya tadi berapa? 6. Nah, maka kita gambarkan gini. Nah, supaya jadi 8 ya. Nah, jadi gini dia. Nah, jadi pas ya 8 ya. Jadi si O kasih 2 elektron, si C kasih 2. Satu lagi O-nya ada 2. Supaya C-nya 8 ya. Ini baru ada 6 ya. Coba lihat di sini di tengahnya. Maka kita kasih 2 supaya dia 8. Jadi dalam kimia itu 8 itu stabil. Nah, jadi susunan kita ada benar. Berarti di sini 8 elektron ya. Ya, di sini 8 ya. Nah, di sini juga 8. Nah, ini juga 8. Maka ini komposisinya sudah benar. Maka jadinya apa strukturnya? Ada C. Karena di 4 elektron maka 2 rangkap ya. Nah, jadi satu rangkap itu 2 elektron. Nah, jadi gini. Nah, jadi komposisinya itu adalah CO2 ya. CO2. Jadi mengukurnya tegak lurus ya. Linier ya, bentuknya linier. Nah, sekarang kita lihat kalau dia SO2. S valensinya berapa nak? 6. Oke, kita gambarkan. Oke. 6 ya. Nah, CO dia supaya stabil kasih berapa? Oke, si O kasih 2 sehingga di sini jadi 8 ya. Nah, sementara kita lihat di O di sini. Oke. O di sini karena di sini sudah 8 ya. Ya. Sudah 8. Oke. Kita lihat di pusatnya sih sudah 8 ya. Maka si O tidak perlu nyumbang lagi. Maka ini kita sebut ikatan kovalen koordinasi. Nah, kenapa dia nggak perlu nyumbang? Karena si S sudah 8. Nah, maka di sini juga 8. Nah, bedanya apa? Yang ini kita sebut dengan ikatan, yang ini namanya kovalen ya. Nah, karena dia nyumbang. Sama-sama 1 atau 2 elektron. Nah, kalau di sini si O nggak nyumbang. Cuma dari S ini namanya kovalen koordinasi. Nah, nah, jadi bedanya itu aja. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. S ya. Nah, ini ada rangkap 2 karena 2. Nah, di sini rangkap 1 ya. Nah, jadi di sini ada elektron bebasnya. Oke. 2. Nah, oleh karena dia ada elektron bebas yang menyebabkan tolak menolak, maka bentuknya tidak lini. Tidak lini. Ya, karena dia ada elektron bebas sehingga dia membantu Bebas. penarikan. Kalau ini lini ya lurus ya 180 derajat ya kalau kita bilang. Nah, kalau ini tidak ya. Nah, tidak sama dengan 180 ya, bisa kecil ya. Lebih kecil. Maka ketika dia bilang bentuknya sama, betul atau salah? Salah. Maka nomor 5 salah. Maka jawabannya yang
Ah. Oke, sampai sini ada mau ditanya boleh? Oke, dari Abdia mau tanya nih, rame ini. Darul Hikmah, Bulan Meriah gimana? Ah, berarti ini pegangannya emang harus sama 88. Ya, jadinya 8 Kak. Jadi kalau kita buat strukturnya harus 8 ya. Nah, ini Bapak ini ya, kameranya hidup ini ya biar jaringan ya. Oke. Nah, jadi dia kalau dia disusun jadi 8. 8. Nah, 8. kenapa nih nggak perlu nyumbang lagi oksigen di sini? Karena dia sudah 8 di S-nya. Kalau kita nyumbang juga jadi 10 ya. Nah, jadi dia kalau dia kita buat jadi harus oktet. Itulah 8. 8. Gimana? Bisa dipahami atau ada yang sulit? Kira-kira. Bisa. Atau perlu contoh lagi? Contoh molekul gimana? Atau cukup? Gimana, Nak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Yang kurang paham boleh tanya. Silakan. Yang maksud tidak linear tuh gimana, Pak? Berarti ya kalau nggak linear, berarti dia bisa bentuknya bisa bengkok ya, misal gini. Gini. Nanti Oh, nggak lurus. ada rumusnya dia. Misalnya kalau sekian ada bengkok. Tapi kita lihat saja ya. Jadi kalau rumus itu kan panjang. Nih kita lihat aja. Jadi kalau dia ada elektron bebas, dia menyebabkan tolak menolak ya. Jadi ada tolak menolak. Jadi dia tidak stabil, mengganggu. Jadi nggak bentuknya lurus ya. Tapi kalau dia nggak ada elektron bebas, dia kaku bentuknya lurus ya. Tapi kalau dia ada elektron bebas, dia mengganggu. Nah, ini dia bentuknya tidak selalu linear ya. Nah, inilah kita sebut elektron bebas nih. Nah, karena masih ada. Tapi kalau nggak ada linear juga dia. Sama ya. Jadi yang perlu dicek tuh ya bentuknya ya. Nah, pokoknya intinya dia ada elektron bebas mengurangi sudut ya, sudut antar molekul ya. Sudut antar molekulnya itu berkurang. Oke, ada yang mau ditanyakan boleh? Ayo ya, semangat semangat ya. Semangat semangat. Ini udah kelas 3 semua ya. Kesempatan terakhir ya. Ya, Pak. Nah, tapi Anda udah punya bekal yang bagus lah, sudah lewat kabupaten ya. Sudah ada bekal ya, sertifikat. Udah amankan satu ya. Itu udah bagus. Ya. Bisa perlu nasional satu lagi ya. Biar masuk kampus seperti jalan tol ya. Bebas hambatan. Itu diperlukan. Oke, Lanjut, Pak. lanjut ya. Oke. Nah, ini juga yang kita mirip. Ini tentang konsepnya stoikiometri ya. Lanjut. Nah, vanadium ya sebagai campuran baja. Nah, dalam reaktor nuklir, dia ada istilahnya vanadium oksida atau oksida vanadium. Nah, jadi kalau kita sebut oksida vanadium ya. Vanadium. Maka rumusnya kan ada nih. PXOY ya. Nah, kita nggak tahu strukturnya apa ya. Kalau oksida berarti dia ada oksigen ya. Nah, misalnya besi oksida. Misalnya contoh misalnya gini. Besi oksida. Misalnya ada maknanya bisa besi FeO ya, bisa Fe2O3 ya. Nah, ini juga sama. Ini ya, besi oksida. Sudah. Nah, ini sini vanadium. Nah, jika kita lihat ya kalimatnya yang dari jika nih. Pembakaran vanadium. Berarti vanadium dibakar. Berarti reaksinya gimana, Nak? Reaksi. Vanadium murni berarti padat ya. Dibakar berarti perlu Oksigen. Oksigen. menghasilkan apa tadi? Vanadium oksi. Kita nggak tahu rumus molekulnya ya.
Nah, di sini dibilang ketika ini diperoleh produk ya. Nah, jadi yang sebelah kiri ya, ini kita sebut reaktan ya. Nama reaktan itu ada V dan oksigen. Nah, yang sebelah kanan kita sebut dengan produk. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini. Di sini dibilangnya ada 10 gram. Oke. Di sini ada betul? Betul nih? Lihat dari diketahui di soal ya. Nah, kita lihat berarti kan kita lihat teori massa ya. Mungkin masih ingat teori Lavoisier? Masih ingat nggak teori Lavoisier? Berarti Lavoisier apa? Nah, massa sebelum sama dengan massa Sesudah. ya. Sesudah. Nah, jadi tidak ada yang hilang ya, menurut teori Lavoisier nih. Jadi kalau di sini 17, di sini 10, maka oksigen berapa sisanya? Berapa jadi sisanya? Dikurang 1. aja ya, selisih aja ya. Ya kan? Berarti 7, 7,2. ya. Oke, sampai sini paham? Oke, ya, kita lanjut. Nah, jadi teori ini. Nah, sekarang kita dapat kita mencari rumus kimia. Rumus kimianya. Nah, rumus kimia tuh kita cari melalui apa? Rumus kimia bisa kita cari ya. Bisa kita cari dengan rumus apa? Perbandingan mol ya. Nah, oke. Nah, perbandingan mol antar unsur. Oke, maka kita buat saja. Berarti mol vanadium dibanding dengan mol Oksigen. Nah, karena dia unsur maka gram per AR ya. Oke, kita lanjut. Nanti gramnya berapa di sini? 10. Oke ya. AR itu apa? Nah, ini sama massa molar itu AR. Berarti ini 50. Nah, oksigen berapa dia? Berarti sisanya tuh 7,852. tadi berapa dibagi 6 16. 16. Atau kalau kita hitung enak ini berarti 1/5 ya. Dibanding ini kan 8 ya. Berarti bagi 1/2. Betul ya? Biar hitungnya sederhana aja ya. Betul? Ya, maka supaya dapat perbandingannya kita kali aja berapa nih? 5 kali 2. Berarti dua-duanya kita 10. kali 10. Maka ini jadi berapa? 1/5 kali 10. Berarti 50. 2 ya. Setengah kali 10 2,5. 5 ya kan? Nah, maka perbandingannya adalah berarti V-nya 2, U-nya 5. 5. Nah, ada dapat, ada siap. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, itu 1/5 sama 1/2 diambil dari mana? Ini 10 bagi ini. Udah, Bu. Kecilin ya. Hmm. Nah, ini berapa nih? Kan ini kan Pak bulatin 8 ya. Nah, ini Pak bulatin dan 8. Ya. 8 bagi 16 itu. Nah, nih. Ya. Maka 25 kita kali 2 aja, kali 10 ya. Nah, setengah 1/5 kali 10 hasilnya 2. 2. Setengah kali 10 5. 5. Berarti V2 U 5. Gimana bisa ditangkap?
Bisa dipahami nih? Seharusnya. Oh, gimana? Ada mau bertanya? Silakan. Oke, ada mau bertanya? Silakan. Kita dulu ya. Oke, baik ya. Nah, jika tidak ada, kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Jadi kalau ada yang nggak paham boleh tanya ya. Nah, jangan Iya, Pak. jangan malu-malu ya. Biar kalian bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut soal ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Oke, yang lain tolong di unmute dulu ya. Biar enak kita belajar. Oke. Nah, oke, di sini kita lihat di sini kita harus bersyukur ya, nikmat sehat dari hadis ini. Ini ada suatu nih ya. Nah, ditanya kita harus menjaga kesehatan badan, terutama lambung, organ pencernaan. Kelebihan sekresi asam lambung dan gangguan pencernaan dapat diobati dengan magnesium hidroksida ya. Jadi ini intinya asam basa lah ya. Nah, jadi ada asam yaitu diwakili oleh asam lambung ya. Asam lambung sebetulnya apa? HCl ya misalnya. Nah, ini dinetralkan dengan basa ya kan? Logika gitu. Kelebihan asam dinetralkan dengan basa. Di sini basa digunakan adalah magnesium hidroksida ya. Nah, ini juga merupakan basa kuat ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, jika 6,2 larutan yang mengandung 80% larutan, berat MgOH diencerkan dengan air sehingga volumenya X liter. Maka pH tersebut adalah, jadi ditanya pH dari MgOH. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Cynthia belum balik. Di sini MgOH. Nah, itu punya massa jenisnya. Rho-nya itu 2,34 gram per cm kubik ya, jadi sama. Sama dengan mili ini ya, sama ya. Soalnya Eca kan mau beli. Kalau Nanti gua cm taruhnya. kubik sama dengan liter ya. Soalnya lihat masuk ke dalam. Nah, jadi dia sama juga per mili ya. Nah, Ya, ada duanya. maka kita cari dulu massa Dua-duanya. dari MgOH ya. Ya. Berarti apa? 2,34 gram ya. Per mili dikali dengan berapa dia milinya?
6,2 mili. Kira-kira dapat berapa nih? Nah, dapatnya 14,5 ya. 14,51 gram. Oke. Nah, setelah kita dapat masanya, nah di sini bahwa berat masanya tadi berapa? 80%. 80%. Nah, kali 80. Jadi berapa nak? Jadi masanya ya 11,61 gram ya. Oke. Oke, sudah kita dapat ininya. Nah, kita cari pH larutan. Oh, ditanya pH. Nah, kalau mencari pH, kita butuh konsentrasi, butuh molaritas. Nah, kita cari molaritasnya. Nah, tadi rumusnya masih ingat ya. Mol dibagi dengan volume ya. Nah, molnya gimana? Saya cari molnya. Kita cari mol dulu. Ini kita compute. Berarti molnya apa? Gram mr ya. Nah, massa tadi 11,61 dibagi berapa mr ada tahu? ARMG 24 ya. O16 H1. Berapa kira-kira? Yang ini MG-nya kali 1 ya misalnya. O4, O-nya kali 2. Kali 2. K-nya kali 2. Berarti berapa? Oke, 5 adalah 8. oke. Maka dibagi 58. Kira-kira dapat berapa nih? Ya, hasilnya 0,2 Sama 2. mol. Nah, kalau kita mencari molaritasnya, mol udah dapat 0,2 ya. Nah, volumenya kita lihat. Volumenya adalah X liter ya. Nah, inilah terintegrasi X liter. X itu apa? Kuadrat dari jumlah nikmat dari hadis nih. Berapa kata-kata nikmat? Nah, coba lihat di sini berapa yang ada kata nikmat? Berapa dia? Wah. Berapa jumlahnya? 1. Berapa? 1. Satu. Yang lain? Yang lain? Rampungnya fihima kasrah nasis. Satu ya. Yang lain berapa 1, ya? Pak. 1 ya. Yakin? Yang lain sudah dapat 2 mungkin? Yang mana? Yang pertama yang mana? Yang nikmat. Nikmatan. Nah, ini ya, ini benar. Satu. Yang lain ada satu lagi? Ada satu lagi nggak? Tuan, Bu. Ya, oke, yang lain? Cuma 1, Pak. Oke, baik ya. Nah,
Oke, satu. Satu berarti satu kuadrat ya. Ya kan? Berarti 0,2 per 1. Hasilnya 0,5. Sama dua. Nah, karena ini bahasa apa nih? Bahasa kuat, ini bahasa ya. Bahasa kuat atau bahasa lemah kira-kira MG nih? Kalau dia bahasa... Bahasa kuat kan? Nah, bahasa kuat berarti apa rumusnya? COH. Jumlah OH dikali molari. Molaritas. Nah, kalau bahasa lemah sama juga. Kalau bahasa lemah, kami akar ya. Kami kali M. Nah, gitu dia. Nah, ini bahasa kuat contohnya apa tadi? Ada MGOH ya. Nah, misalnya KOH, CaOH, dan seterusnya ya. Nah, ini ada di golongan 1 sampai 2A. Kuat. Maka kita lihat cari aja pH-nya. OH min berarti apa? OH min ya, berarti jumlah OH dikali dengan M. OH-nya di sini ada berapa? Ada 2. 2. Maka 2 dikali 0,2. Berarti 4 kali 10 min. Min 1. Ya. Maka langsung kita cari pOH-nya. Nil log OH min. Min log 4 kali 10 min 1. Berarti berapa nak? 1 kurang log M. Itu pOH. Yang ditanya apa? Ya. Ya. pH. Nah, Ya. maka belum selesai. Maka pH dapat dari pH. PKW kurang PH. pH apa? 14 dikurang POH. maka jadinya apa? 14 kurang log 4 ya. Nah, gitu. 14 kurang 1 berapa? 13. 13. 14. Min jadi plus. Oke, silakan dipahami dulu. Yang mau bertanya boleh. Pak, Ya, izin bertanya boleh? boleh nak. Ini Pak. Pak, kenapa kuadrat dari jumlah nikmatnya 1? Itu kuota nikmatnya atau nikmatnya? Jumlah nikmatnya. Apanya, Pak? Kan nikmatnya 1 ya. Kata nikmatnya berarti. Nah, Makasih ya, Pak. jumlah dari yang mengandung nikmat ada berapa? Ada 1 ya. Nah, kita kuadratkan jadi 1 kuadrat ya, karena 1. Jadi 1 juga. Kalau yang 0,2 per 1 kuadrat tuh, Pak, yang 1 tuh kenapa nggak dipakaikan lagi kuadrat? Ini Satu kuadrat. 1 kuadrat 1 nak. Kali satu, satu. Jadi nggak usah di itu lagi, nggak usah dipakai lagi karena udah itu. Nggak usah lagi. 1 kuadrat 1 dia nak. Tenang ya. Tenang, tenang. Semangat, semangat ya. Walaupun udah agak-agak jam zuhur, tetap semangat ya. Semangat ya. Oke, yang lain silakan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Pak, Ya, bukannya jumlah nikmatnya ada 2, Pak? dari mana?
dari yang siha wal farad. Boleh. Wal Kan di sini dibilang kuadrat dari jumlah nikmat, bukan kata nikmat. jumlah nikmat ya. Coba kita cek lagi ya sebentar ya. 2 ya. Berarti sebentar. 2 berarti kita coba al-faraj ya. Wal farak ya. Ya, berarti berarti 2 kuadrat ya, sebentar. 2 kuadrat. Berarti sini berapa? 4. Berarti kita ubah aja di sini. Sebentar. Oke, ini jadinya 0,05 ya. Oke, nah ini jadi dikali 0,05. Jadi berapa di sini jadinya? 0,1 ya. Sebentar. Nah, jadi ini 0,1. Oke, nanti langsung sebentar. 0,1 ya. Nah, oke, start saya di sini ya. Saya lanjut di sini. Nah, tadi kita lihat di sini sebentar OH-nya. OH-nya tadi apa? Jumlah OH dikali dengan molaritas ya. OH-nya tadi ada 2 ya, karena MgOH dikali dengan 0,05 ya tadi, berarti 0,1. Nah, dapat ini kita cari POH ya. Ya, uh, min log ya. Nah, berarti 10 min 1. Jadi POH-nya ada 1. Oke, pH berarti apa? 14 dikurang 14 kurang 1 hasilnya ya. 13. Ya, gitu. Oke ya, terima kasih atas ininya ceknya ya, Belen. Oke. Oke, ada yang mau bertanya? Udah kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini bisa ya cara konversi ya. Misal gini. Misal kita punya konsentrasi misal gini. Katakanlah OH misal ya. Nah, misalnya sampel, misalnya OH-nya misalnya 3 kali 10 min 5. Kira-kira berapa pH-nya? Misal ya kita tes. Caranya gimana? Berarti berapa kalau gini? Misal. Maka kita turunkan aja ya dari pangkatnya biar cepat ya. Nah, jadi kalau cara mudah pangkatnya berapa di pangkatnya? Min 5. Nah, jadi 5. Nah, depannya dikurang aja. Nah, kurang log 3. Udah siap. Ya. Nah, jadi pangkatnya diturunkan. Nah, menjadi pH juga sama. Berarti 14 dikurang pH. Berarti Jadi. nah, 14 kurang 5. Berarti 9. Min ketemu min jadi plus. Plus log 3. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cara menghitung pH ada bisa ya. Nah, nanti dilihat lagi sama ya kalau dia asam kuat diganti juga dengan H plusnya berapa ya. Nah, kebetulan tadi kita senyawanya MgOH2 ya, sehingga N-nya ada 2. A2. Ya, itu. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan dicoba dulu 3 menit ya, 2-3 menit. Dicoba nih temanya tentang termokimia ya. Oke, sudah dipelajari di kelas 2. Coba silakan. Nah, ini hadisnya agak-agak mirip ya seperti tadi ya.
Nampak emang aku mati kamera. Ya, silakan. Silakan ya, dicoba dulu, nak. Bisa, bisa. Kalau pulang kalau kan ini lah. Oke, bisa didengar suara saya? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut kembali di soal yang ini. Sudah dapat jawabannya kira-kira? Nah, di sini kita lihat di sini ada aktivitas ya, olahraga. Eh, oh, kan? Oke, olahraga. Energinya sekitar 5.500 kilo. Oke, jangan dicoret-coret ya. Per jam. Oke, ya. Eh, oke, Julfan ya, serius ya. Nah, oke.
Oke, sayang ya waktu kita sedikit lagi, jadi lebih bersemangat ya. Baik, nah 5.500 kilojoule per jam. Ya, artinya dia setiap jam mengeluarkan energi sekitar 5.500 ya, makna dari eh, apa pernyataan ini. Nah, di sini dibilang yang ditanya apa? Selama X jam. Oke. Berarti X itu berapa jam kira-kira? Sama kayak tadi. Ini hadisnya agak mirip ya tadi ya. Nah, sama ya. Ya, berarti berapa nih? Ada dua ya. Gimana bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini hadisnya sama. Berarti X-nya ada dua. 2 jam ya. Nah, karena dia 2 jam ya. Berarti kan 1 jam 5.500 kilojoule ya. Kalau dia 2 jam berarti 11.000 11.000. kilojoule. Ya, ini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, dari satuannya kita lihat. Entalpinya, daya tahannya 40 kilojoule per mol. Nah, artinya 1 mol ada 40 kilojoule. Kilojoule. Nah, kalau sekarang ada 11.000 ya kan? Ya. Ini berapa mol kira-kira? Bisa dicari nggak kira-kira berapa? Hmm, Kali silang aja ya. Jadi berapa? Kalau kita kali silang menjadi berapa nak? Berarti 11.000 ya. Dibagi 40. 40. Ya, berapa mol jadi ya? Berarti Coret, tadi coret. Berarti ada 275 mol ya. berapa? Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, yang ditanya berapa gram yang diuapkan, berapa kilo. Kita cari gram ya. Gram dari H2O ya. Berarti mol dikali dengan ml. Berarti berapa nak? Dikali air 8 18. Ya, berapa jadi ya? 275 kan. 4.950. Ya, 4.950 gram. Nah, kalau kita ubah ke kilo jadinya bagi 1.000. Jadi 4,95 gram. 900. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jawaban yang nomor 2 boleh kan? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nggak ada, Pak. Udah ya, paham ya. Jadi konsepnya gini ya, cara memahami dari satuan ini ya. Nah, itu. Ya, jadi ke depannya kalau soal yang seperti ini, ya, jadi pahami makna satuannya dulu ya. Biar kita mudah dalam menghitungnya. Ya, maknanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini soal bilangan kuantum. Nah, dikaitkan dengan ya ya ini tentang atom ya. Coba dicoba dulu silakan 2 sampai 3 menit ya.
Si Karina tak terdeteksi namanya kata Elvis. Iya, terus gimana tuh ya? Kemudian tanya, gimana tuh Pak? Kadang bisa dibalas. Seorang ini katanya belajar kalau kemalampahan. Gimana tuh saya? Berapa? Itu di grup tadi Resti disuruh pergi, terus Resti kan nelfon. Terus guru biologi pun ada orang guru kimia pun ada. Terus nggak usah. Jadi nggak tahu kan pilotnya di situ tadi. Pilok apa ya? Pilot belajar orang biasa Enggak. kan. Usah. Nggak usah. Berarti nggak ngaruh. Repot. Karena tadi ngomongin sama, nggak boleh ibu kalau seandainya ibu kan guru biologi, nggak boleh. Kayaknya apa-apaan. Siapa yang nelfon? Loh, kok gitu Pak? Kalau dari Bapak guru kimianya dari kami lah biologinya. Kesel banget. Siapa di Jet lah Pak? Hah? Jet, Siapa aja? Baca. Jet namanya Jet. Jailani. Mau apa? Guru matematika itu. Itu apa? Enak sekali. Orang Jail juga. Oke, ya ini ada polanya, ada 2P ya, 3P, 4P, 3D ya. Nah, ini isi urutannya seperti ini. Hah? Oke, ya. Nah, itu urutannya ya. Nah, di sini kita lihat di S ya. S itu isinya 2 elektron ya. Kalau P 6 maksimalnya di 10 elektron ya. Nah, kita lihat di sini unsurnya ya. Nanti coba kita lihat. Di sini A ada logam divalen. Nah, divalen artinya muatannya 2 plus ya, plus 2. Trivalen, berarti dia muatannya plus 3. Nah, kalau mono ya, monovalen berarti 1 ya. Berarti plus 1 ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini A. A itu profilnya N-nya kulitnya 3 ya. Kalau dia L-nya 0 itu orbitalnya S ya terakhir. Kalau dia 1 P, kalau dia 2 berarti D ya. Nah, berarti ini 3D. 3D ya. Jadi kita lihat yang si B berarti dia sama 3D. Buka aja. Nah, kalau si C berarti 4D ya. Oke.
Nah, kita lihat di sini si D tadi ya, dia berhenti di mana? Kita lihat di sini ya. Berarti D itu ada 5 ya. Ini harus mudah. Ini Dia yang bisa. Min 2, 0 ya. Oke, tetap fokus ya, tetap fokus. Nah, tandanya nah kalau dia min setengah, artinya dia ke bawah. Kalau plus setengah, berarti dia ke atas. Nah, kita lihat kalau min setengah, nah, kita lihat di sini. Kalau di sini berarti dia belum ya. Nah, 1, udah betul min 2, tapi belum. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah betul. Maka dia tandanya ke bawah di min 2. Maka ini 3D 6. Tiga Di enam. 6. Oke. ini. Nah. Oke, kalau B kita lihat sini. Untuk tangan sendiri, Pak. Oke, di sini ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, dia berhenti di 1, tapi setengah. Lihat ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Cukup? Karena dia diminta ke bawah, lanjut lagi ya. Belum. 5, Anissa kan? 6, 7, 8, 9. 9. Dia berhenti sini. Berarti 3D 9. Juga sama. Nah, juga sama. 4D 9. Dia sama ya. Nah, kita lihat di A ya. Kita lihat di A yang tadi. Nah, di A tadi sebelum 3D kita lihat apa? Sudah ada 1A ya. Berarti 1S2 ya ini yang sebelum 2S2, 2P6, 3S2 ya, 3P ini sebelumnya. 4S2, 3D 6 ya. Nanti yang terakhir tadi ya. Nah, maka elektronnya ada berapa? Elektronnya kita lihat di sini. Nah, berarti elektronnya ada berapa nih? Ada 20 26. 6. Kalau B berapa jadinya, Nak? Berarti tambah aja nih 3D9. Berarti B elektronnya 29. 29. 29. Kalau C berapa elektronnya? Hmm. 32. Hah? Lanjut lagi ya. Nah, dia lanjut lagi dia. Misalnya kalau si C ini kan lanjut dia. Tadi kan lanjut. Misalnya sampai 3D 10 ya. Ya kan? Lanjut lagi. 4P ya. 4P6. Itu 5S 2. 2. Baru 4D 9. Berarti dia sampai sini berapa tadi? Sampai sini kan 30. Ya kan? 30 tambah berapa nih? 17 ya. Berarti 47. 47. Berarti si A tadi berapa? 35 ya nomor atomnya. Si A26 ya. A26. B tadi berapa, Nak? 29. B 47 ya. Si 47. Nah, sekarang ditanya apa tuh? Kita cek. Kalau dia AR-nya 26. Logam apa itu? Kalau dia 26 itu berarti A itu siapa? Besi ya. Ya, besi. Si. Kalau 29 itu Cu ya. Nah, Cu itu 2. Ya, Pak, tambah. Oke, kita cek.
Kita cek yang 4. Surah Al-Kahfi, Al-Hadid artinya besi. Berarti ini Besi. ya. Oke. Oke, sampai sini paham nih? Berarti kita lihat kemungkinan jawabannya. 4 ya. Ya, 4 ini. Nah. Oke. Nah, berarti antara A. Nah, nomor 2 nggak usah dicek, udah benar ya. 2 udah benar. Berarti yang kita cek apa tadi? 1, 3, Sama 3. ya. Oke. Surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah. Oke. Oke, kita cek ya satu aja misalnya. Merah mana, Cak? Oke, kita cek ya MR ya. Kita cek AR logam A ya. AR-nya berapa? Kita lihat AR berarti kita cek tar dulu. Kita cari mol boleh ya. Kalau mol logam A. 3 gram dibagi dengan AR ya. Dengar aja. Lucu. Ini merayakan cinta barunya Nisa. Oh, Nisa. Udah bisa. Oke, bisa ditangkap nih. Jadi bisa. Tergantung langsung tuh ya. Yes. Sate itu. Oke, bisa ditangkap nih. Saya buka kan itu. Bisa. Kita mau orang benar. Sama pikir-pikir mana? Biar minggu depan langsung saja. Oke, kita cek ya satu logam A aja ya. Misalnya. Bentar. Oke, logam A ya, kita contoh. Bereaksi dengan H2SO4. Nah, logam A itu muatannya divalen, berarti besi 2 ya. Jadi ketemu dia A, SO4 ya. Nah, jadi divalen itu gini, A2+ ketemu dengan sulfat 2-. Jadi siapanya ASO4 ya. Tambah H2. Oke. Nah, kemudian di sini ada misalnya 5,6 ya, kita cek satu aja. Nah, di sini ada sulfatnya 10 mili. 10 mililiter 10 M. Ya. Maka ini kalau kita tadi hasilnya 100
milimol. Ya. Nah, 100 milimol kita kali. Nah, kalau kita ubah ke mol, berarti berapa di sini? Bagi 1000. 1 mol ya. Nah, maka si A berapa molnya? Berarti garamnya yang asumpat juga 0,1. Betul atau salah? Nah, karena koefisien di sini 1 ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Maka juga di sini 1 ya. Maka mol di sini juga sama garamnya ya. Nah, ini dia itu garam ya. Gimana koordinat tadi ini? Ini juga sama 0,1. Koordinat tadi gimana? 1. Ya, karena koefisiennya sama. Maka yang nomor ini benar. 3, 4 benar. Maka jawabannya yang ya. Nah, 2, 3, 4. Oke, yang lain ada mau bertanya silakan. Silakan nak yang mau bertanya. Permasalahannya. Sebelum kita tutup nih, itu udah mau 12:30 ya. Silakan. Ada 5 menit lagi yang mau bertanya silakan. Oh ya, nanti coba kalau apakah harus cukup capek loh. Berarti pertanyaan yang betul Ya, silakan yang mau bertanya boleh. Apa harus cukup capek loh? Bagaimana? Oke, ada yang mau bertanya silakan. Ya. Oke, nak ada yang mau bertanya silakan. Cukup capek. Ya, mohon di-unmute dulu ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya silakan, nak. Ada yang kurang paham dari penjelasan ya. Oke, baik ya. Jika tidak ada ya, jadi nanti kita lanjutkan di hari apa ya? Sabtu ya. Sabtu 2 sesi ya. Untuk sesi pertama yang tadi kita ganti di hari apa ya? Kita ganti di hari Jumat bisa? Yang sesi pertama tadi. Siapa, Bu? Gimana, nak? Bisa kita ganti di hari Jumat?